Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 75 kitab tangga pelajaran ibadah, beberapa masalah penting. Orang yang bunting, orang yang hamil, dan orang yang menyusukan anaknya, andai kata puasa membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Kalau membahayakan buntingnya atau anak yang disusui, maka wajib berbuka dan mengqadha serta bayar fidyah. Ya. Orang yang bunting dan orang yang menyusukan anak. Nah, ini bebinian nih. Nah, inilah kudratnya bebinian. Allah menghendaki nggih bebinian itu inya bunting, inya menyusui. Di dalam tafsir itu ada 4 orang yang dihukum Allah keluar daripada surga. Nomor 1 iblis. Iblis keluar pada surga gara-gara kadahakun sujud kepada Nabi Adam, nang itu perintah dari Allah. Sujud itu bukan sujud nang kaya orang sembahyang, ya kan? Sujud itu adalah Adam itu jadi kiblat, bukan Adam itu Tuhan. Jangan salah paham. Ada jumadahkan sujud di situ bimana rukuk, bebungkuk, hormat. Ada jonang arti sujud sama itu. Nah, kadahakun sujud Nabi iblis keluar pada surga. Apa hukumannya? Allah nasah rupa iblis itu asalnya bungas, lalu diubah Tuhan kada bungas. Nah, oleh karena itu kan bebuhan hantu-hantu tuh kada bungas. Punya ada hantu tuh bungas, tuh hantu si manis jembatan Ancol. 2. Yang kedua ada lagi yang dikeluar pada surga, ular. Jadi ada riwayat mengapa ular tak umpat keluar, karena ular itu membantu iblis. Asalnya dah keluar, lalu iblis hendak masuk lagi menggoda Hawa, bininya Nabi Adam. Cuma supaya kawa masuk bebuat dimuntung ular. Itu riwayat. Keluar juga ular pada surga, ditafsir. Dihukum ular. Apa hukumannya? Tatak 2 tangan, tatak 2 batis. Nah, jadi sebenarnya kisah ular betangan bebatis itu memang ada. Nggih, itu kisah di surga tah. Cuma ditatak kedua tangan, kedua batis. Ya nang ular kada betangan, kada bebatis. Jakanya ular betangan bebatis kayak apa kali? Bisa diragapnya kita. Nang ini gini lilitnya sudah. Kemudian pulang yang ketiga yang keluar pada surga adalah Nabi Adam. Makan buah khuldi. Lawan Hawa yang keempat makan buah khuldi juga. Dihukum juga kedua-duanya nih. Apa hukuman Nabi Adam? Al-kasbu, begawi. Nah, itulah laki yang tak begawi. Hawa pang dihukum juga. Apa hukumannya? Betianan. Nah, kesebetianan menyusui nih. Jadi lil abi in amun walil ummi tarbiyatun. Bagi ayah wajib mengungkusi
wajib memberi makani ya nang begawi tak. Ada kegampangan begawi, ada resiko. Mendulang resikonya tertimbun. Ya kah dikubur hidup-hidup longsor. Gitu tak. Nelayan di laut terbalik kapal, cuacanya buruk. Kadeda beresiko. Jadi tukang gugur mulai hatap itu. Entah. Rupanya tekanan kolesterol tinggi kah hanyut gugur, lawan tokol-tokolnya gugur. Ada kegampangan jadi supir, merujuk orang dirujuk orang. Dadak kadeda beresiko. Tukang PLN tergantung karena satrom. Kadeda beresiko, pasti ada resiko. Itu pang menapakahi anak bini nih. Nah, jadi mudahan bini sayang ke laki, ku anak bakti kekuitan, mencariakan ongkos duit seorang makan sekolah, resikonya nyawa taruhannya. Bebinian pun sama aja juga, betianan inya, beranak inya, ujar orang tua beri bebinian beranak tuh menghadapi tanah sadepa. Ada di hulu sungai itu sampai wah ini bebinian tuh kadahakun kawin gara-gara melihat sepupunya beranak dan beranaknya sakit. Dia hendak kawin bang, kan gara-gara trauma aja melihat sepupunya beranak. Kita nih kayaknya menghukumakan orang tuh kayak seorang. Madahada orang beranak tuh murahan juga. Lalu kadahakun kawin. Beri maras lah. Ada kejadian sama itu. Alhasil dede ayah kada beresikonya. Nah itulah bebinian. Jadi orang bunting, orang menyusukan anak. Itu kudrat bebinian, alamnya bebinian. Nah apa nih hukumnya? Andai kata puasa nang si hamil nih, si nang menyusui nih, puasa inya membahayakan dirinya ke dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Berbuka dan mengqadha. Yang tahu membahayakan dirinya tuh dokter kandungan tanah. Periksa, ujar dokter, ini artinya bayinya bagus, cuma hampiannya nang kurang. Apakah umpama disarankan kada puasa dulu. Nah jadi mau dari dokter, saran dari dokter untuk kesehatan ibunya, kalau bayinya sehat, mamanya tidak sehat. Apalagi macam-macam orang taknya ada orang tuh betianan udah kayak kulir makan gitu nah, mau itu bawaan. Nah iyalah boleh inya kada puasa, cuma kena wajib mengqadha. Nah sama itu. Kalau membahayakan buntingnya, nah di parutnya pulang buntingnya, atau yang disusuinya si bayinya, kalau keguguran, kalau lamah kandungan, kalau garing nang disusui susu masam, maka wajib berbuka dan mengqadha serta bayar fidyah. Nah wajib bayar fidyah. Nah kita ambil pelajaran sama ini. Islam ini luar biasa. Islam menjadikan orang yang beribadah itu kada di dalam kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-qawaid al-insaniyah muqaddamatun alal qawaid ad-diniyah.
kaidah-kaidah kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada kaidah-kaidah keagamaan. Sama mengucup hajar aswad. Jadi mengucup hajar aswad punya macangan kita menyakiti orang atau kita disakiti orang. Inggih asalnya sunat mengucup hajar aswad bisa berubah kada sunat lagi tak? Bisa kada sunat lagi tak? Sama jangan menyikut orang itu toh. Minta sikut kamuha orang. Itu tak. Ada yang meninggal terjejak. Itu tak. Ulun bisa berumrah. Berumrah ada kita Indonesia, orang kita Banjar. Orang kita Banjar meninggal sih dia. Padahal lelakian. Suatu terdapat tak. Jadi nang kita sahid ingat-ingat nih tanah, ingat-ingat. Jadi kesehatan badan, kesehatan bayinya, kesehatan umatnya itu penting banget. Jadi takana bulan Ramadan itu umpama kada mampu, ayo ja kada puasa. Cuma kena dikodok munya takutan dengan dirinya, ya kan? Maka inya mengkoda aja. Munya takutan lawan bayinya aja, ada ajanya. Inya mengkodok dan bayar fidyah 1 hari 1 liter, itu bayar fidyah. Timbul pertanyaan, guru mun keduanya bang? Tadi kan satu-satu nih, satu-satu. Bayinya sehat, mamanya tidak sehat, mamanya tidak sehat. Ujar dokter, ibunya kurang sehat, bayinya sehat. Nah itu berbukanya mengkodok kaina kada bayar fidyah. Inya lakon kaya normal, orang garing. Adapun inya mamanya sehat, kandungannya yang tidak sehat. Nggih, diponis lamah kandungan atau apa umpama, atau diponis anaknya harus disusui lebih banyak atau apa umpama, ibunya sehat, itu berbuka mengqadha dan bayar fidyah. Nah berarti munya ditakuti anaknya bayar fidyah plus mengqadha. Munya takut dirinya aja itu mengqadha aja kada bayar fidyah. Nah timbul pertanyaan, double bang, anaknya takutan, mamanya ditakutani. Nah itu di kitab itu kada bayar fidyah ya. Mengapa gerang dimanangakan mane, dimenangkan mane penegahnya, penegah fidyah. Mengapa gerang? Karena ada takutan lawan kesehatan dirinya, sekalipun ada ditakutani kesehatan bayinya. Agama tuh masya Allah bagus benar bang, bagus benar. Nah kemudian di sebelah halaman 76 nomor 2, orang yang amat tua pulang. Amat tua tuh tuha bener, tuha bangka 0 sampai umur 15 itu namanya kanak-kanak. 0 sampai 15 itu namanya kanak-kanak. Nah kemudian 15 tambah 20 berapa? 35. Orang yang berumur dari 15, ini awal-awal balik dengan umur 15 sampai umur 35 itu dikategorikan pemuda. Itu pemuda. Darah muda, darahnya remaja, berpikirnya sekali saja. Kada 2-3 berpikir ngalihai orang agak panasan sedikit. Para sampai rumah dia kendaraan ada yang menyalip
Bahasa menyalip hakon liwat pada rumah asal manang. Itu kan akan tak. 2 sudah. Dari umur 35 bertambah berapa tak? 15 20 15 20. Nah, minta tolong. Dari umur 35 ditambah 50. Jadi dari 35 sampai umur 50 itu namanya dewasa. Nah, siapa merasa dewasa? Dewasa sudah, bukan pemuda lagi. Itu dewasa sudah. Itu dewasa sudah. Ini ada jiwa memimpin. Ada jiwa memimpin. Itu tuh jiwa memimpin. Oleh karena itu kan rata-rata orang yang jadi nabi, jadi rasul, hatta Nabi kita Muhammad itu umur 40. Itu berpikirnya bukan sekali saja, sudah berpikir 2-3 kali. Mengapa pembakal itu disebut pembakal? Karena pembakal itu pembanyaknya akal. As-sayyid man faqa ala ghairi, pemimpin itu termasuk pembakal, harus talabih pada orang. Talabih apa? Aklan, akalnya. Memang harus pintar jadi pembakal. Aklan, wa ilman, wa hilman, wa karaman, penyabarnya harus, pemurahnya harus, itu akalnya harus, ilmunya harus. Itulah jiwa pemimpin. Itu jiwa pemimpin. Oleh karena itu dulu kan undang-undang orang yang jadi presiden, wakil presiden harus umur 40. Kecuali diulah undang-undang biasa. Supaya jadi kan di bawah 40. Memang 40 itu jiwa memimpin. Nah, jadi dari umur 35 sampai umur 50 itu dewasa. Kanak-kanak, pemuda, dewasa. Dari umur 50 tambah berapa? Tambah 20. 15, 20, 15, 20. Dari umur 50 sampai umur 70 itu namanya tuha. Nah, kadang sakit angkat tangan. Sini banyak nang tuha. Cuma alhamdulillah tuha-tuha hadir di majelis ilmu. Mudahan umur berberkah. Umur berberkah, ada aktivitas memaraki masjid, memaraki majelis ilmu, maulah sangu akhirat. Nggih, nang dahulu dah. Aur kantor aja hidup. Aur perumahan aja, aur pasar aja. Ayo anu dikurangi barang gitu nah. Dikurangi barang. Ayo aja masih anu aktivitas pian, cuma ada mengingat akhirat. Nah, gitu tak. Ulun diisi arwah abah. Inggih sidin umur sidin 70-an meninggal tak. Sidin stroke. Sidin tuh masya Allah himong banget dibawa ke pengajian himong. Kutingkal. Paham kapian kutingkal? Kan orang mati sebelah. Kutingkal sidin. Cuma sidin himong. Anu semangat hidup tuh ada. Mendengar pembacaan gitu tak. Himong sidin. Terkadang orang tuh ulun ini memperhatikan juga ke orang tua tak. Baik itu abah min tuha, baik kuitan seorang, baik orang lain. Terkadang orang tua nih ngalih guring. Dinta. Jadi punya tulak ke pengajian, mendengar bacaan guring. Berartilah bagi orang nang kadakawa guring lah itu ternyata duduk ke pengajian lalu guring. Bagi sidin itu nikmat luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Rupanya rasa diayun gitu nah. Suara guru tuh rasa bunyi hujan labat. Nah itu lah, nyaman banget nih, insyaallah. Jadi mun ada orang tua tak guring, jangan digerak-gerak.
jangan digarak-garak, biar aja. Kalau kusidin bermimpi Nabi Muhammad kah gitu tak taliur-liur sidin itu nah gitu tak. Nah sudah, ulun melihat di buku kesehatan adalah kita ini sebenarnya umat Nabi kita Muhammad ada berpotensi umur kita 120 2 kali 60. Jadi yang mana-mana umur 70 80 masih semangat hidup harus separuh lagi, menyet 60 separuh lagi, jaga sehat. Nah sudah. Jadi nomor 2, orang yang amat tua tiada tahan berpuasa. Kada tahan sih, tak boleh kayak menganganak. Kita ini menurut Al-Quran, menurut Tuhan, menurut Allah, kita ini dakpun, lalu kuatun, lalu dakpun. Kita ini dua lemah, satu aja kuatnya. Oleh karena itu kita ini makhluk lemah. Khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu memang lemah. Sanono kuat awak, mintal lemah. Sanono mental kuat, ekonomi lemah kan ya, kalau ilmunya lemah. Nah jadi kita ini posisi lemah itu di 2 tempat. Satu yang kekanakan tadi, yang berhajat dimakani, dikendong, disuapi. Yang kedua posisi lemah di ujung akhir hayat kita. Kayak apa? Tak boleh kayak kekanakan. Asalnya makan bubur, lagi kekanakan, tuha pun makan bubur. Iya nang istilah tuh sudah tuha, mata kabur, berjalan tak undur, tamara tak undur, ya kah? Itu makanan bubur, parak luang, sadir itu sama itu tak. Cuma sama ini aja, kita nih membawa harap, membawa raja permintaan, harapan kita mudah-mudahan kita dikubur kita lebih nyaman daripada dunia kita. Amin ya Allah. Itu harap itu tak. Sebagaimana kekanakan di dalam parut, nyerasa nyaman di parut tuh, karena inya kada tahu di luar parut. Di dunia ini lebih luas daripada di dalam parut. Dintu juga kita di bumi ini sekalinya lebih luas alam kubur, alam barzah daripada alam dunia. Kita harus berkeyakinan sama itu. Sama ini. Orang yang di dalam parut mama, Allah unjuki satu pintu rezeki. Apa pintunya? Tali pusat. Tali pusat itu pintu rezeki. Karena kekanakan di parut itu jar memakan darah dimakannya. Ya nang kita tuh ada tambuni tak. Nah dinto keluar pada parut mama ditatak oleh bidan. Nah dinta. Jadi bidan itu menghilangkan pintu rezeki. Kada ditatak ya apa juga? Berait lawan tambuni kalau kahilir. Kada bagus kada. Ditatak oleh bidan, hilang pintu rezeki. Tuhan lebih sayang pada bidan. Nah pagerang Tuhan datangkan 2 pintu rezeki, 2 pentil susu. Dan yang kita makan kada darah, susu lebih nyaman daripada darah. Jadi pas saja tak muntong, jangan dimuntong darah ulang adanya. Untuk menyusul kita 2 tahun. Nah ditetak. Nah, cuma buai ngatakan bebinian yang ditindak, mau bisi anak bebinian inggan 2 tahun aja disusui, stop.
Kalau anak laki-laki boleh lebih pada 2 tahun disusui sampai umur 40, 50 susui terus. Nah jadi rezeki itu 2 pintu rezeki. 2 sudah. Sampai umur 2 tahun, begigi sudah, maigot, sakit kuitan tatangis-tangis, lalu diampihi menyusu, ya kah? Pintu yang dikasai asam kamal, dikasai penawar sampai pahit, ada yang dikasai minyak angin. Jangan anaknya, mamanya gini bekipas gitu. Uma yang beri maras. Lalu ampih, jadi mama ini kayak bidan juga dah. Maampihi pintu rezeki. 2 diampihi. Tuhan kasih sayang. Tuhan lebih sayang pada bidan, Tuhan lebih sayang pada mama. Tuhan datangkan 4 pintu rezeki. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 4. Apa nang 4? Ta'amani wa syarabani, 2 makanan, 2 minuman. Apa jenis 2 makanan? An-nabat wa hayawan. Nggih, protein nabati dengan protein hewani. Ya kah? Ada nasinya, ada buahnya, ada sayurnya. Itu nabat. Nabat itu tumbuh. Ya kah? Yang kedua ada hayawan, protein hewani. Protein hewani itu ya nang ayam, itik, daging, iwak, burung, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Masuk ke parut kita nih. Wih. Ulun nih punya kita bulan Rajab nih saruan. Saruan nih biasanya kita makan umpama sore atau maghrib makan. Bulan Rajab nih tengah malam makan. Cuma berniat Bismillahirrahmanirrahim. Iya kah? Tu'mul jud sipaun, makanan orang saleh, makanan orang beriman, makanan orang yang memuji Nabi Muhammad. Mudahan jadi ubat. Syifa tu ubat. Itu pang berniat. Anak indah zani abdi bi tah. Jadi kada takutan makan malam. Mengapa kada takutan? Ubat. Minum ubat, makan ubat. Nah, jadi protein hayawan dan protein nabat. 2. Wasyarabani, 2 minuman. Ma'un wa ma'iun. Ma'un itu banyu putih. Ma'un. Nggih, banyu putih. Banyu putih itu bagus untuk ginjal. Ya kan? Yang kedua ma'iun. Ma'iun itu benda cair. Entah itu kopi, teh, susu, itu ma'iun ngarannya. Jadi ada ma'un, ada ma'iun. Nah, itu 2 minuman. 4 pintu rezeki. Datang Israel. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh dingin menggigil. Jadi Israel ini sebangsa mama juga, sebangsa bidan juga, maampihi pintu rezeki. 1 pintu rezeki bidan menatap. 2 pintu rezeki mama maampihi. 4 pintu rezeki Israel nang maampihi. Kan orang mati itu makan nggak ada, minum nggak ada. Tuhan lebih sayang pada Israel. Apa gerang? Insya Allah di kubur kita 8 pintu rezeki. 8 pintu rezeki. Di mana ulih 8? Mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Kebun kita adalah kubur kita kebun daripada kebun surga. Jadi surga itu kan ada 8 pintu. Ke-8-nya terbuka. Nah, disitulah mudahan kita dapat nikmat dari Allah. Nang 8 pintu rezeki. Berarti dalil hidup di dunia dengan hidup di akhirat asal surga. Tanya mana apa? Yang mana akhirat? Karena kita ada titik di situ, kena titik garing, titik diponis dokter komplikasi,
titik, dah bulikan aja lagi, kami sudah habis usaha. Atau masih berusaha dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini, dari rumah sakit ini dirujuk gitu nah. Itu kan punya sahabat dirujuk-rujuk tuh berarti luar biasa tuh penyakitnya tuh. Namunnya seandainya kita ada di posisi itu, nang kadang mustahil kita kayak itu, mudahan kita mati di dalam keadaan gembira hati. Kita membawa harap, kita bawa harap kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dikubur lebih nyaman daripada di dunia. Itu yang kita harap. Nah, sama itu. Jadi yang kedua, orang yang amat tua tiada tahan berpuasa. Lama nih, tabulik kayak kekanakan tadi. Dan orang yang sakit tiada ada harap sembuh. Ini hukum tua aja nih. Anum ya orangnya anum ya. Cuma berpenyakitan itu tak. Berpenyakitan. Jadi kalau bahasa kita tuh tuha sebelum masa tuha. Itu tak. Tuha sebelum masa tuha. Ampun maaf. Sebenarnya kita ini biar kada sakit. Sebenarnya tuha itu sudah sakit. Lemahnya itu nah. Nang mata kada hawas tuh nah. Itu sudah sakit. Oleh karena itu ada istilah uzur. Ada lagi namanya faktor faktor apa? Usia. Faktor usia. Haram tuha bangka tadi. Nah inilah yang mana-mana diisi kuitan tuha ngipasan nang anak-anak nih nah, jagai kuitan, gaduh kuitan, bakti lawan kuitan. Itu tuh jer arwah mama ulun, aku nang sigar nang sihat nih jasidin kada usah gin disuapi, aku bisa nyuap seorang karena aku jadi punya tuha. Nah suapi akan jasidin suapi akan. Nah itu ulun senang menakib abah guru sekumpul. Jadi ketika abah guru sekumpul kuitan sidin Abdul Ghani kah garing, sidin stroke, sidin garing. Nah sidin ampih maajar nang di Darussalam nih kita tak. Nah pagerang sidin gaduh kuitan. Ini luar biasa. Ini banyak orang mengutamakan pekerjaan, mengutamakan profesi, mengutamakan kuitan tentang bengkalai. Nah itu ada seseorang bertitel tinggi, bersekolah tinggi, dan anaknya sukses. Ada yang jadi ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Inggris, di London situ. Sampai mau ulah buku sidin, ya kah? Buku sukses, kiat-kiat sukses, anak jadi. Ternyata ketika sidin tuha, sidin kehilangan anak nang sukses tuh. Saikung-ikung di denang ilanginya, saikung-ikung di denang baktinya. Ulun aur, ulun sibuk. Siapa nang maharagu? Orang dihiga rumah, kadida kula. Buku nang sidin susun itu disalukut sidin hari itu. Ujar sidin berucap, aku kada sukses mendidik anak, buktinya inyak kedurhaka lawan aku. Berarti arti sukses itu menjadikan anak itu saleh salihah. Sekalipun inya jadi doktor, saleh salihah, sekalipun jadi polisi, jadi abri, saleh salihah, sekalipun inya berpangkat. Mudahan anak cucu kita saleh salihah. Amin ya Allah. Cita-cita yang paling tinggi adalah jadi orang saleh. Sebagaimana Isra Mi'raj ketika Nabi kita di hadrah Allah, ujar Nabi kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Lalu disahuti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita dapat salamnya Allah.
Nabi kita kada semata-mata sidin aja. Nabi kita keingatan kita nih nah, keingatan kita nih nah. Lalu Nabi kita berdoa, salam juga, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ulun hanya paham bahari lagi kanak-kanak ulun tuh tulisan lagi sekolah madrasah, sekolah SD, ada cita-cita jadi presiden. Sekolah ulir cita-cita jadi presiden. Itu kalau lagi bahari tak. Sekalinya cita-cita yang paling bagus jadi ibadikas solihin. Sekalipun presiden, sekalipun menteri, ibadikas solihinnya itu nah cita-cita yang paling harap. Itu cita-cita yang silahkan berpangkat, mudahan berpangkatnya jadi orang soleh. Seharusnya orang saleh dulu hanya berpangkat, orang saleh dulu hanya jadi sugih. Orang saleh dulu hanya dengan kesalihannya itulah inya kada zalim, inya kada korupsi, inya adil, inya amanah. Berarti titel yang paling tinggi jadi hamba Allah, jadi ibadikas solihin. Nah kita berdoa hari ini mudahan anak cucu kita soleh. Amin ya Allah. Nah ditetak. Nah ini ngarannya anom cuma hukum Tuhan. Gerin boleh berbuka dan wajib membayar fidyah tiap-tiap hari 1 mud. Yang garing tadi ngatakanlah tiada sembuh, tidak diharap sembuh. Berarti punya diharap sembuh mengkode aja kada boleh bayar fidyah. Nah orang tua bangka itu pasti bayar fidyah. Karena keluar Ramadan bebangat Tuhannya. Ulun bebacaan bicara mah majelis ulun itu ada tukang begawi di higa rumah. Jadi tuntung majelis ulun keluar. Nah melihat tukang begawi, rupanya tukang begawi ini sambil berdengar juga. Itu tak. Guru 4 betakon guru lah ulun ni ada kuitan Tuhan. Nggih sidin kayaknya kada tahan puasa. Nah jadi tadi ulun dengar bayar fidyah nih, nggih bayar fidyah sehari salitar, sehari semut. Nggih sebenarnya semut itu kurang pang pada salitar. Mun kada salah tuh 2 jari lagi salitar. Tanggung ulah salitar lah, ulah salitar. Berarti 30 Ramadan 30 liter. 30 liter itu berapa balik? Sebalik berapa liter? 20. Berarti 30 liter tengah 2 belik. Nah, sampai itu. Boleh hendak hari-hari per literan, boleh langsung sekaligus boleh. Itu sama itu. Anu guru itu kan bayar fidyah nih. Nah, imbah Ramadan dikoda lah. Ujar ulun waktu Ramadan aja sidin kada tahan puasa. Apalagi bertambah sebulan pulang Tuhannya. Ilah aja. Rupanya tukang nih lambat juga berpikir. Nah sudah. Yang ketiga, orang yang sakit biasa. Orang yang sakit biasa lah. Orang yang sakit biasa dan orang yang musafir, ya kan? Jauh itu pian catat 82 km. 82 km pal. Itu sudah sapar jauh. Punya kurang pada itu namanya saparnya sapar pendek. Nah, orang yang musafir jauh jamak kasar nih. Atau orang tuh garing biasa deh. Arti garing biasa tuh bukan betukan lain. Betukan sulismaan. Artinya garing cuma kada parah. Nah, jika berpuasa membahayakan dirinya, boleh berbuka dan wajib mengkodok. Dengan rakon urun yang musafir. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi
orang musafir itu boleh berbuka. Kita nih adat dah, setiap tahun adat. Adat apa? Pulkam, pulang kampung, mudik. Lain arus balik. Itu belabuh ngarannya. Belabuh. Kita nilai menyambat hulu sungai itu mulai Martapura ke hulu sungai menyambat mudik lah. Kalau dari hulu sungai ke Banjar belabuh. Aku jah anak belabuh ke Banjar. Berarti ulun memaham sama ini. Coba pian perhatikanlah, banyu sungai kita itu, baik itu Alabio, banyu sungai Alabio itu turunnya ke Nagara. Dari Nagara itu kayaknya ke Margasari, dari Margasari ke Marabahan kayaknya tah, lalu gugurnya ke Banjar. Berarti kayaknya kita Kalimantan Selatan ini yang paling rendah Banjar. Banjar nih kita nih belabuh orangnya, belabuh termasuk Banjarmasin, belabuh. Arah Kahilir, sana hulu, situ hulu. Nah, dintetak. Jadi belabuh orangnya. Jadi cocok kayak kita Banjar nih, tempat rendah kita nih. Mudahan cepat surut. Dintetak nang bebuhan Sungai Tabuk, Lok Buntar, Sungai Lulut, Sungai Rangas, beri maras dintetak. Beri maras Pak. Nah dintetak. Mudahan cepat surut. Nggih amin. Ini mulai panas-panas sudah. Alhamdulillah, mudahan cepat surut. Beri maras saya orang itu tak. Nah itu tak. Jadi musafir yang perlu kita perhatikan, kita nih biasanya sudah mudik pulang kampung, dengarkan ulun yang bulik bulan puasa, yang berhari raya Syawal di kampung, biasanya adat sama itu nggih. Karena kita ini terkadang ke kampung orang pendatang, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Palangka, ada dari Kota Baru, bulikan tak ke Banjar bulikan. Nah, pasan ulun orang yang boleh berbuka ketika musafir, satu, musafirnya sebelum azan subuh. Kalau musafir setelah azan subuh, itu di kitab wajib puasa. Boleh inya membatalkan puasa apabila dilorong dengan sebab puasanya itu inya lumpi, liut. Nah, apalagi tak munya kada lumpi liut, jangan bebatal. Apalagi kita wayah ini jalan nyaman, mobil naung, beasi lah pulang 2-3 jam mulai Banjarnya sampai ke hulu sungai, lalu kada puasa lah. Jangan salah perasaan ulun itu tak. Pintar-pintar ya mudik tuh, pintar-pintar. Kalau saran ulun mun hendak mudik sungsungi atau landungi sakakali, jangan pukul 1 siang nang pepanasan aring itu ya, nang nyusuk pintol di tengah lorong. Coba pian mudik itu na pukul 3 sore. Pukul 3 sore itu paling 3 jam setengah berbuka, umpat berbuka di lorong. Atau imbah makan sahur, bismillah, pukul 8, pukul 9 dia di hulu sungai. Apanya kada puasa? Jangan kada puasa. Sama nang betianan tadi, sama nang menyusui itu. Selama kada diponis dokter lemah kandungan, atau kada diponis dokter kita sakit, kita sehat-sehat aja, saran ulun jangan kada puasa nang betianan naik, jangan kada puasa nang menyusui. Ingatakan berbuka kurma, bersahur kurma, itu pasan ulun. Pian munya menyusui atau betianan kada puasa dengan sebab dua ngintoh, padahal orangnya gagah aja, baiknya sehat aja, lalu kada puasa, bunyi mendengar boleh nih,
lalu kada puasa kasiak pian saben 2 tahun betianan 2 tahun betianan 2 tahun betianan. Pertanyaan satu, apabila mau kodai berai terus kapal kodok-kodok taksi ke kandangan, anaknya bisa duduk, umahnya betianan. Apabila mau kodai, apabila 10 anak 10 kali 2 punya 2 tahun 2 tahun 20 tahun kada puasa. Apa berarti 20 tahun kali 30. Jangan ulun diisi bini betianan puasanya tahan menyusui sudah nipas puasanya. Cuma tadi kurma berbuka, kurma bersahur, insya Allah kada masam susu. Mun kada percaya jangan dirasani. Nah kemudian yang ketiga ingin situ, mudahan paham insyaallah, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, mudahan mati husnul khatimah. 4 leh selagi akan datang. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qasidana karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.